God, my God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba Bapak Ibu sebelum kita mulai lihat kanan kirinya wajah-wajahnya beda. Pastinya wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini, saya mengundang kita berdiri. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus yang adalah Allah memberi dirinya menjadi manusia yang penuh keterbatasan, mau datang dan tujuannya satu, untuk mati di kayu salib. Tujuannya satu, untuk menebus dosa kami. Engkau dalam kemegahanmu, dalam kehebatanmu yang dahsyat, merendahkan dirimu, mengambil rupa sebagai manusia, dan memberi dirimu disalib untuk menanggung dosa-dosa kami yang seharusnya kami yang harus menanggungnya, tapi Tuhan menggantikannya di kayu salib. Terima kasih Tuhan, ibadah Jumat Agung ini akan semakin membuat kami kembali mengingat dan semakin mengasihi Tuhan. Karena kami menyadari ada pribadi yang begitu mencintai kami, lebih dari siapapun, lebih dari keluarga kami, lebih dari orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini dalam kedaulatan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan, kemerdekaan dari segala ikatan dosa. Dalam hadirat-Mu mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, sakit penyakit dilenyapkan. Dalam hadirat-Mu setiap kami yang datang dengan beban berat, masalah, diberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ikat, patahkan dan hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah Roh Kudus yang coba mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Yesus semua tunduk dalam otoritas Kristus. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Kau dengan sekuat tenaga kami, karena Tuhan Yesus hanya layak menerima segala yang terbaik dari hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang dikasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beli tos 2 tangan, bilang Bapa dikasihi Tuhan.
Ibu dikasih Tuhan, kamu dikasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Yang setuju katakan yes. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Nama Dia dahsyat, mengalahkan segala kuasa apapun. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan laut dan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Boleh Bapak Ibu sambil gerak kanan kiri? Yes, lagi dong, mantap. Kita mau bersuka cita karena Yesus kepunyaan kita. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari sambil angkat tangan katakan namamu besar. Nama siap-siap lompat buat Tuhan kita. Ya, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat. Katakan kau Raja, kau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang perkasa, kebesaranmu mempesona. Ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala lebih lagi. Dengan sukacita kami mau rayakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Dengan penuh iman katakan namamu dahsyat di atas segala. Sambil angkat tangan seperti ini. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya.
kuat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yes, dia yang dahsyat. Boleh kasih tos bilang kita sudah mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kasih tos kanan kiri depan belakang. Kita sudah dapat kuasa dari Tuhan. Yes, dia yang dahsyat. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Dia yang dahsyat. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Dengan penuh iman yuk. Di bawah kaki, lompat ambil. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam. Lebih lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yes. Tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dia yang luar biasa. Justru kematian di kayu salib ini menunjukkan kemenangan bahwa Yesus sudah mengalahkan setiap dosa-dosa. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan betapa kami bersyukur. Kami menyadari betapa kami berharga. Karena Yesus dalam kemuliaannya yang tak tertandingi
mau merendahkan diri menjadi manusia. Dipandang hina, tidak dihargai karena orang melihat dia sebagai manusia. Dalam keilahanmu, dalam kuasamu, engkau menunjukkan teladan yang luar biasa. Sampai engkau memilih jalan salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari dengan penuh rasa syukur katakan pujian ini. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari jemaat saja katakan dengan kesungguhan hati kita. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Lebih lagi sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Yesus, Yesus, apa arti hidup
Terpujilah Engkau ajaib Tuhan, Engkau setia, kami bersyukur. Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami memuji-Mu. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau jadi manusia, berikan hidup buat kami, berikan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Kalau kami mengingat-ingat, kami yang sebenarnya tidak ada nilainya di mata dunia, kami gak ada apa-apanya, kami sampah, kami gak berharga. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, memberikan hidupnya buat kami, mati di kayu salib, kami menyadari ternyata kami berharga, ternyata kami bernilai. Apapun masa lalu kami, apapun dosa-dosa yang kami perbuat, kami tetap berharga di mata Tuhan. Tidak mengurangi nilai kami di mata-Mu, tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami. Engkau tetap mati di kayu salib buat kami. Dan hari ini kami menyadari betapa kami bernilai di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu, kita mau nyatakan lebih lagi betapa kami bernilai di mata-Mu Tuhan, betapa kami berharga Tuhan, karena penebusan yang Kau lakukan Tuhan. Kami menyadari semua itu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa? Yes, yes. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita yang ditebus Tuhan, lebih lagi katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan atas kami. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang terbaik Tuhan sedang siapkan juga atas hidup kami. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Yang membela kami, yang berjalan depan kami, yang terus menolong dan menjaga segala apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini di ibadah Jumat Agung, kami mau memberi hidup kami untuk lebih lagi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan,
Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami supaya kami menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka atas hidup kami, merdeka atas semua yang beban berat yang selama ini kami alami. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, silakan duduk. Ya, kita masuk ke ibadah Jumat Agung ya. Ini kali pertama saya berbicara di ibadah Jumat Agung. Ya, Pak Tamto memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini. Biasanya Pak Tamto yang sampaikan karena habis itu langsung perjamuan kudus ya. Nah, saya mau menyambung apa yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, cerita mengenai apa? Taman Getsemani ya. Di Taman Getsemani itu Tuhan datang ke sana untuk berdoa menyendiri ya. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa Tuhan tunjukkan ya, bahwa atas segala sesuatu yang seharusnya ini beban yang sangat berat ya, dia berusaha untuk biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya Tuhan memutuskan pada doa yang kedua dan ketiga bahwa dia akan ambil dan minum cawan itu. Masih ingat ya? Jadi mau bicara betapa Tuhan itu taat dan berserah penuh pada kehendak Bapa di surga. Ya. Nah, bagaimana Tuhan bisa mengambil sebuah keputusan untuk taat dan berserah? Karena Tuhan mengambil waktu untuk menyendiri dan berdoa. Dia sujud dan menyembah dan dia tahu bahwa kekuatan dia hanya Tuhan saja. Oke, nah saya kemarin menyampaikan bahwa hanya ada 11 murid yang datang. Kenapa? Yang satu siapa? Yudas. Kemanakah dia? Sedang mempersiapkan diri. Ya, untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Jadi hari ini saya akan mulai dengan kisah pengkhianatan Yudas. Boleh? PowerPoint saya dikeluarkan, dikatakan, waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, yang tadi ketinggalan tidak ikut berdoa tadi Taman Getsemani ya. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka, Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya mencium pipi dan memeluk seseorang ya pada adat pada zaman tradisi orang-orang Yahudi dan kebanyakan dari antara kita juga melakukan hal yang demikian, itu merupakan ungkapan rasa persahabatan ya, ungkapan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Apalagi kalau kita ada pertemuan ya, perkumpulan, nanti ada pria sejati atau wanita bijak, misalnya kita saling bertepuk gitu ya, pelukan gitu ya, cipika cipiki. Kenapa harus cipika cipiki? Karena itu memang menunjukkan rasa kasih kita kepada sesama manusia. Jadi waktu Yudas mendekati Yesus dan dia mencium Yesus, para muridnya berpikir bahwa Yudas begitu mengasihi Yesus. Mereka berpikir bahwa Yudas begitu sayang sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak bisa ditipu, betul? Karena pada saat perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus sudah bilang bahwa ada satu orang di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Jadi Tuhan tuh udah tahu. Kalau hari itu, di mana saat perjamuan terakhir itu, Yudas menyadari hal itu, saya yakin dia tidak akan mengkhianati Yesus. Tapi udah dikasih tahu, dia juga masih melakukan hal demikian. Boleh next slide berikutnya. Jadi dia menipu ya para muridnya dengan ciuman kepada Yesus, menipu orang-orang sekitarnya dengan sandiwara
bahwa seolah-olah dia mengasihi Yesus. Jadi kasih yang keluar dari si Yudas ini bukan kasih yang tulus, tapi kasih fulus. Nah, kasih fulus ini di teks sama suami saya ya. Tadi saya nggak pakai kata fulus gitu ya, tapi Pak Tamto bilang pakai kata fulus aja gitu ya, karena ini mau menggambarkan betapa Yudas tidak memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan ya. Ini bukan kasih tapi sebuah pengkhianatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yudas ini akan mengingatkan kita semua bahwa ternyata Yudas mengasihi Yesus dengan kepura-puraan. Oh, sakit memang kalau kita dikasihi dengan kepura-puraan. Bisa dibayangkan ya, apalagi yang masih remaja, yang masih dewasa muda, ya udah pengen ada orang yang dikasihi, lalu kemudian ternyata dia hanya berpura-pura. Itu kalau bahasanya cuman di PHP ya, cuman di PHP doang. Itu rasanya orang yang di PHP kan sakit hatinya. Dan itu yang dirasakan oleh Yesus. Saya yakin banget Yesus sangat sedih dan sakit hati karena kepura-puraan yang dilakukan oleh Yudas. Tapi ingat bahwa Yesus adalah Allah. Dia sanggup mengasihi dan dia juga sanggup untuk mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Nah, kita belajar dari hal itu bahwa Yudas ya, dia memiliki kasih yang fulus gitu ya. Kasihnya pada Yesus itu hanya pura-pura. Karena dasarnya ada motivasi yang berbeda. Ya, motivasi apa Bapak Ibu? Cinta akan uang. Demi 30 keping uang perak loh, betul ya? Bukan uang emas. Ini cuma 30 keping uang perak. Dia bersedia untuk menjual Yesus. Ini menunjukkan sekali bahwa Yudas selain dia punya motivasi yang berbeda, dia dikuasai dan dia sengaja memberikan dirinya untuk ada dalam strateginya si iblis. Ya, Tuhan punya strategi dan rancangan yang terbaik untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Tapi iblis punya strategi yang sebaliknya. Jadi karena cinta uangnya, karena materi yang ingin didapatkan, maka Yudas bersepakat dengan iblis untuk penangkapan Yesus. Kasihnya kepada Yesus itu berubah menjadi kasih fulus karena cinta uang. Jadi udah tidak lagi tulus lagi, bayangkan. Sepanjang 3,5 tahun, Yudas belajar banyak dari Yesus. Dia belajar bagaimana mengasihi orang-orang sekitarnya. Belajar melakukan banyak mujizat bersama dengan Yesus. Tapi karena egonya, kepentingan dirinya, karena cinta uangnya, maka dia rela untuk menjual Yesus. Dan di akhir hidupnya, Yudas memutuskan untuk bunuh diri. Dia gak finishing well loh, dia finishing failed, gagal. Mengakhiri hidupnya dengan setia mengasihi dan mencintai Yesus. Padahal Tuhan bilang tuh dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini, kasih apa yang kita miliki terhadap Tuhan, terhadap sesama. Ya, apakah kehadiran kita dalam ibadah ini hanya sekedar untuk menyenangkan hati para PCS kita? Atau kita punya kerinduan lebih daripada sekedar hadir, saya pengen intim sama Tuhan. Saya ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya ingin mengasihi Tuhan. Nah, motivasi-motivasi ini yang harusnya lahir dari hati kita.
Sehingga keinginan kita, kerinduan kita untuk kita ketemu sama Yesus itu melahirkan motivasi yang benar dalam hidup kita. Dan itu tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Jadi ketika ada tawaran yang lain untuk menggoda kita, udah gak usah datang hari Minggu. Ini waktunya kita hari keluarga. Senin sampai Sabtu udah susah kerja, ya. Lalu kita kapan kita mau berlibur bersama? Kalau kita punya kerinduan yang dekat dengan Tuhan, maka kita bisa membabas semua strategi iblis untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Amin. Kita bisa bilang, datang dululah ibadah pagi. Nanti setelah ibadah kita berjalan-jalan keluar, kan bisa. Dapat dulu firman-Nya. Demikian juga ketika kita doa pagi saat teduh. Ya, seberapa besar keinginan kita untuk ketemu sama Yesus. Itu akan menggambarkan betapa kita mengasihi Tuhan atau kasih kita fulus. Karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, karena ada hal-hal lain yang ingin kita perjuangkan. Ini menjadi refleksi kita yang pertama hari ini, Bapak dan Ibu. Oke ya, jadi jangan karena keinginan daging kita. Ingat, keinginan daging itu menghasilkan maut. Tapi keinginan roh itu, Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 6, keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, nah ini ada sebuah cerita seorang dia menulis sebuah kesaksian ya bahwa dia menderita Lou Gehrig. Jadi penyakit yang menyerang saraf otak dan jaringan saraf tulang belakang dan itu bisa berakibat kelumpuhan. Nah, waktu suatu kali dia datangi oleh temannya dan temannya bilang begini, apa yang Allah sedang ajarkan dalam hidup kamu selama kamu mengalami masa-masa sulit, kamu menderita sakit ini. Lalu dia bilang begini, saya kehilangan kendali atas hidup saya. Dulu saya adalah seorang yang sangat teratur. Saya seorang yang sangat mandiri. Ya, saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri. Saya sering menempuh perjalanan panjang. Dan hari ini, sejak saya didiagnosa sakit ini, saya harus bergantung kepada orang lain. Mulai dari berpakaian, sampai menggosok gigi, saya harus dibantu. Karena saya mengalami kelumpuhan dalam saraf otak saya. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Yang dapat dia kendalikan saat itu adalah pikirannya dan perkataannya. Tapi tangan dan kakinya tidak bisa dia gerakkan lagi. Kalau dulu saya banyak sekali dan saya sering mengutamakan pekerjaan, sekarang saya benar-benar harus memasrahkan diri saya hanya kepada Tuhan. Karena saya gak bisa mengendalikan semuanya. Saya gak bisa terpaku pada keterbatasan fisik saya. Tapi saya harus menyerahkan ini kepada Kristus. Dan nanti katanya penulis ini ya, satu hari nanti saya mengerti bahwa saya pasti tidak akan pernah bisa apa-apa lagi. Tuhan akan memanggil saya. Jadi Bapak dan Ibu, kesaksian dari orang ini ya itu mengingatkan kita bahwa kendali atas hidup kita saat kita mungkin sakit dan bertambah tua itu bukan lagi diri kita sendiri, tapi ada orang-orang lain yang harus membantu kita. Oleh sebab itu ini mau gambarin sekali lagi pada kita bahwa menyerahkan diri kepada Allah itu adalah pilihan yang kita bisa buat setiap hari, karena Tuhanlah yang bisa mengendalikan. Jadi serahkanlah semua apa yang menjadi pergumulan kita, ya, apalagi persoalan yang sedang kita hadapi. Serahkanlah supaya kita tetap punya kasih yang tulus kepada Tuhan. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai Jumat Agung ini. Setelah Yesus ditangkap, ya, nah, saya tulis itu Jumat Agung. Kenapa namanya Jumat Agung? Padahal kita tahu banget di situ Tuhan menderita, betul ya? Tuhan dicambuk, Tuhan disesah. Kenapa enggak Jumat penderitaan? Gitu kan? Atau Jumat sengsara. Jumat bilur-bilur gitu kan. Ya, ya. Atau Jumat apa ya? Saya bisa bilang Jumat yang menyedihkan. Kenapa dinamakan Jumat Agung?
peristiwa-peristiwa penting dalam Jumat Agung itu. Jumat Agung itu mau menggambarkan keagungan Tuhan atas karya Tuhan untuk penebusan dosa manusia. Makanya dikatakan Jumat Agung gitu. Walaupun di balik Jumat Agung ini ada penderitaan yang besar, ya, ada hal yang harus ditanggung oleh Tuhan dan itu tidak pernah dihadapi oleh manusia-manusia yang lain. Itu kan diceritakan dinubuatkan dalam kitab sebelumnya, tidak ada yang mengalami penderitaan sehebat dan sebesar Yesus sampai dengan zaman di mana Nabi itu menuliskan nubuat tersebut. Jadi mau menggambarkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan itu hanya Tuhan sendiri yang bisa menanggungnya sampai selesai di atas kayu salib. Maka itu dikatakan sebagai Jumat Agung. Supaya kita bisa melihat keagungan karya Yesus melalui kematian Yesus di kayu salib. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kematian Yesus di kayu salib? Ya, ada beberapa peristiwa-peristiwa agung yang kita akan pelajari beberapa saat ke depan ini ya. Jadi ada proses ya, proses kematian Yesus ini diikuti dengan kejadian-kejadian yang mau menunjukkan bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam proses penyaliban itu. Yang pertama dalam Lukas 23 ayat 44 dikatakan sampai 45, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi gelapnya berapa jam? 3 jam. Sebab matahari tidak bersinar. Kenapa matahari tidak bersinar? Dalam bahasa aslinya dikatakan ini sebagai kegagalan. Jadi matahari dalam bahasa aslinya dikatakan matahari gagal bersinar. Kenapa matahari sampai gagal bersinar? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Para beberapa teologi bilang karena ini ada gerhana matahari, gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu di sini bahwa saat itu tidak terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena saat itu bulan purnama dan letak bulan itu ada di seberang dari matahari. Nah, ini yang guru atau yang dulu IPA-nya pinter pasti tahu. Letak posisi gerhana matahari itu adalah matahari, terus abis matahari, bumi, terus bulan dan matahari. Tapi posisinya saat itu bulan, bumi, matahari. Jadi matahari dan bulan posisinya berseberangan dengan bumi. Karena ya hari itu diprediksi sebagai bulan purnama di mana mereka sedang memperingati hari raya Paskah. Mau memperingati hari raya Paskah. Jadi posisinya bukan bulan gelap di mana akan terjadi gerhana matahari, tapi bulan purnama. Jadi kalau dibilang itu sedang gerhana matahari ya tidak, itu fail. Tidak membuktikan demikian. Jadi memang saat itu matahari memang gagal bersinar. Kenapa matahari gagal bersinar dan menjadi gelap? Ya, apa hubungannya gitu ya, gelap gulita dengan ibadat Jumat Agung? Ya, apa hubungannya? Ya, saya mau bilang begini. Ya, dalam kitab Kejadian, sebelum sebelum bumi ini diciptakan, yang terjadi apa di bumi ini? Gelap gulita. Jadi saat Yesus mati di kayu salib, alam semesta mau bicara bahwa keadaan itu kembali lagi seperti keadaan pada zaman Kejadian. Di mana Allah ya belum menciptakan matahari dan segala hal yang lainnya. Ya, Tuhan mau bilang bahwa ada keterpisahan antara hubungan Allah dengan manusia. Tuhan mau bilang inilah dosa yang sesungguhnya.
Di mana Tuhan harus menanggung itu di atas kayu salib. Ini mau bicara kegelapan yang sangat dahsyat. Kegelapan karena hidup tanpa Allah. Dan itu terjadi selama 3 jam lamanya. Dan selama 3 jam itu juga Yesus, dia turun sampai ke dasar bumi, ya, dan dia melakukan penginjilan. Ya, nanti kita bahas lagi hal itu. Oke, tapi saya mau bilang itulah keadaan alam itu, mau nunjukin ini keadaan hidup tanpa Allah loh. Dan itu yang terjadi. Kamu tuh kita nih manusia tuh bener-bener gak bisa hidup tanpa Allah. Gelap gulita seperti itu, alam mau bicara seperti itu. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa sumber dari terang itu adalah Allah sendiri, betul kan? Karena selalu bilang bahwa terang itu adalah Allah. Jadi saya mau bilang gini yang kedua nih ya, pemikiran saya. Matahari menjadi malu, ya, atau matahari merasa, yang memberikan sumber terang saya mati. Dia berduka cita atas kematian dari Yesus, si pemberi terang itu dalam hidupnya. Gitu loh, mau bicara seperti itu. Tuhan itu adalah sumber. Dan matahari memperoleh sumbernya itu dari terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Ya, tapi puji Tuhan, ya, ini hanya berlangsung selama 3 jam saja. Karena setelah itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, nanti akan dibahas oleh Pak Tamto di ibadah Paskah. Jadi ini masih bersambung ya. Bapak Ibu saudara-saudari ya. Nah, tidak hanya di alam yang di atas aja yang menunjukkan betapa mereka berduka cita atas kematian Yesus. Bumi pun sampai bergetar karena ada gempa bumi yang sangat dahsyat sekali terjadi. Bapak Ibu, penyaliban di Bukit Golgota itu gak cuma 1 orang. Sebelum-sebelumnya udah sering banyak orang-orang yang disalib di situ. Tapi gak pakai penderitaan, gak pakai penyesahan seperti yang dialami oleh Yesus sespektakuler itu. Gitulah kurang lebih. Gak ada yang spektakuler disesah, dicambuk, terus mengalami penganiayaan sehebat itu kecuali Yesus sendiri. Jadi yang disalib udah banyak. Tapi sampai alam merasakan duka cita karena kematian Yesus, itu hanya ada pada peristiwa Jumat Agung. Gak ada lagi yang lain. Gitu. Sampai bumi bergetar. Merasakan betapa duka yang dalam. Allah mereka, Yesus mereka yang mereka puja luar biasa itu harus mati untuk menebus dosa manusia. Sampai bumi juga merasakan hal yang sama, duka yang sangat dalam sekali. Bumi bergetar dengan hebat. Gempa bumi ya, kalau bahasa Alkitab dikatakan ada gempa bumi yang luar biasa. Itu kejadian pertama yang terjadi saat Jumat Agung. Lalu yang kedua, ya, terbelahnya tabir bait suci. Ketika gempa bumi itu terjadi, tabir bait suci itu terbelah 2. Tabir itu adalah bentangan kain yang memisahkan antara ruang Maha Kudus. Ya. Betul ya Pak ya? Ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Dan tabir bait Allah, tabir itu adanya di bait Allah. Saya mau bilang begini, tabir atau kain besar yang ada di dalam bait Allah itu lebarnya 30 kaki dan panjangnya 30 kaki. Jadi berapa meter itu? Hitung sendiri ya. Ya kurang lebih sekitar 9,1 meter. Ya 10 meter lah. Ya kurang lebih dari sini sampai sana gitu kali ya. Ya, itu kain yang besar sekali.
yang menutupi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Kurang lebih sebesar ya ruangan kita, ruangan ruko ini. Kalau kainnya kecil ya mungkin gampang sekali robek. Ya, ini bahan yang tebal dengan lebar yang luar biasa. Dan itu terbelah dua. Ini terbelah dua loh. Bukan terkoyak-koyak gitu kan. Kan ada tuh ya gara-gara kebakaran misalnya. Jadi akhirnya tirai di rumah terkoyak-koyak kan begitu kan ya. Atau digunting-gunting gitu. Ini enggak, ini bener-bener terbelah dua. Nah apa yang dimaksud dengan tabir bait Allah yang terbelah dua? Jadi kalau zaman dulu hanya para imam saja yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Dan pada saat mereka merayakan namanya hari pendamaian, itu para imam saja bisa masuk dan mendamaikan dosa-dosa kita. Jemaah-jemaahnya. Yang pada mungkin mereka dosa ini, dosa itu, dosa A, B, C dan seterusnya. Hanya para imam saja. Dengan terbelahnya tabir bait suci, Tuhan mau bilang bahwa penebusan itu tidak lagi ada di bait Allah. Itu sudah terbuka. Tuhan mau bilang bahwa kapanpun kita mau datang kepada Tuhan. Gak perlu imam yang datang untuk masuk ke ruang maha kudus dan meminta pengampunan buat kita. Jadi dengan kata lain, kapanpun sekarang kita mau datang kepada Tuhan dan mengakui setiap dosa pelanggaran kita, anytime, kapanpun, 1 kali 24 jam. Tidak ada penghalangnya lagi. Nah itu mau ngomong seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita, selesaikan. Ya, tidak perlu lagi. Bukan tidak perlu ya, kalau mau cerita silakan ya. Mau ngomong sama kami monggo silakan cerita. Mau ngomong sama pemimpin kelompok selnya silakan. PCS-nya silakan bicara. Tapi hidupmu dengan Tuhan harus beres. Karena Tuhan mau ketika tabir bait suci itu terbelah, Tuhan mau kamu hadir dan langsung datang kepada Tuhan. Mengakui setiap dosa dan pelanggaranmu. Jadi penebusannya bukan di bait suci lagi, tapi di hatimu masing-masing. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu waktunya secara pribadi kamu datang kepada Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Lalu yang berikutnya lagi. Semoga saya sudah menyampaikan ya. Keajaiban yang ketiga adalah ya ini dulu ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Kita urutin dari ayat itu ya. Jadi waktu Yesus disertai dengan kejadian-kejadian tadi yang mau ketika Yesus akan mati di kayu salib itu, Yesus berseru dengan suara nyaring ke dalam Bapa. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya ya Tuhan sedang bicara firman. Ya, firmannya apa? Kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Bapak leluhurnya, yaitu Daud dalam Mazmur 31 ayat 6. Tuhan mau pakai kata-kata Daud untuk menunjukkan bahwa Roh Kristus yang telah disaksikan pada zaman nabi-nabi perjanjian lama itu saat ini sedang digenapi. Saat ini. Jadi Kristus mati, Yesus Kristus mati sambil mengucapkan firman Allah. Dengan begitu dia mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita sedang berbeban berat, kita sedang ada masalah, pakailah senjatamu, pakailah pedang rohanimu. Apa itu? Firman Allah. Oleh sebab itu kalau kita gak baca firman Allah, apa yang mau kita perkatakan? Kalau kita bilang Tuhan tolong aku gak punya uang, perkatakan dong, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan. Gitu kan? Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Kan firman Tuhan. Jadi katakan firman Tuhan.
Sama seperti Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia perkatakan apa yang pernah dikatakan Daud di kitab Mazmur tersebut. Nah, itu ya saya mau ingetin untuk pelajaran yang kali ini. Lalu kemudian setelah Yesus mati, nah ini dia keajaiban yang ketiga. Boleh next pasti slide ini ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau dalam kitab Matius dikatakan sungguh dia adalah anak Allah. Dan sesudah seluruh orang banyak datang berkumpul di situ untuk tontonan, di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil apa? Memukul-mukul diri mereka. Jadi keajaiban ketiga adalah ketika ada seorang non-Yahudi kepala pasukan. Dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita lihat di sini bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam Jumat Agung itu. Di mana Allah mau memberikan informasi ini kepada orang-orang yang lain melalui orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang gak percaya kepada Yesus aja berani, bukan berani ya, sampai dia bisa menyaksikan dan bicara ini sebenarnya orang benar. Dia sebenarnya tuh gak layak terima hukuman seperti ini gitu ya. Dia tuh anak Allah, benar dia tuh anak Allah. Orang yang tidak percaya saja, yang bukan dari keturunan Yahudi, seorang kepala prajurit Romawi itu bisa bersaksi seperti itu. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita tidak bisa bilang, kami punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Kita gak bisa bicara hal itu. Padahal orang lain bisa menyaksikan hal itu. Ya, tahan dulu ya yang lapar. Karena setelah ini baru PO makanannya dibagikan. Ya, kita belum ibadah perjamuan sedikit lagi. Ya, sedikit lagi saya ya. Ya, oke, sedikit lagi ya. Jadi sampai orang-orang banyak yang tadinya nonton penyaliban Yesus itu, mereka pulang dan mereka apa? Memukul-mukul diri. Itu tanda bagaimana mereka menyesal atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, 3 keajaiban di mana Tuhan mau menunjukkan keagungannya melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Ini mau tunjukin kepada kita betapa Yesus begitu mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Dia mau mati untuk menebus dosa kita. Dan sekarang kembali kepada kita. Apakah kita juga punya kasih yang tulus kepada Tuhan? Apakah kita juga bisa tadi mengagungkan Tuhan di atas segala sesuatu yang mungkin sedang kita alami? Atau kebalikannya, kita malah bersungut-sungut, kita malah mencela, ya. Mungkin kita kesal dengan Tuhan atas kejadian terjadi. Tapi bisakah kita seperti kepala prajurit Romawi itu, dan dia sudah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sungguh dia adalah orang benar, dia adalah anak Allah. Kita nggak sepatutnya seperti ini. Ya, karena seluruh kejadian alam bumi itu sudah menunjukkan betapa Yesus itu adalah Raja, pribadi yang luar biasa. Dia mau mati buat kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya silakan Pak Tamto. Saudara-saudara, andai Yesus tidak jadi di Good Friday itu lakukan, maka ada tabir yang tidak akan pernah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan ya. Bayangkan ruang Maha Kudus aja, the Holy of Holies, itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali loh. The Holy of Holies, ruang Maha Kudus itu hanya 1 tahun sekali. Ngeri ya. Dan tabut perjanjian itu ditaruhnya di ruang, bukan di ruang kudus ya, tapi di ruang Maha Kudus.
Dan itu hanya bisa dimasuki setahun sekali. Saudara, karena Yesus, semua janji-janji Allah kembali pulih menjadi milik kita. Enggak lagi dibatasi. Dulu kalau bangsa Israel mau menang perang, tabut perjanjian harus dibawa dan ada di garis paling depan. Karena Yesus, saudara, kita ketika bertempur atas hal apapun, enggak perlu bawa tabut perjanjian. Kenapa? Karena oleh Dia kita sudah pulih. Apapun pertempuran dalam hidup kita, pertempuran hubungan suami pada istri, istri pada suami, hubungan ayah, orang tua pada anak, anak kepada orang tua, pada saudara, apapun pergumulan kita, pergumulan di pekerjaan kita, pergumulan di keuangan, apapun lah ya, pergumulan dengan kesehatan kita. Saudara, Jumat Agung mengingatkan saya dan mengingatkan saudara, kita nggak perlu bergantung pada tabut perjanjian. Kita tidak bergantung pada imam besar. Kita perlu bergantung kepada Yesus. Oleh kuasa darahnya, saudara, kita bisa dimenangkan dan kita bisa menang. Kehadiratmu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, ini adalah Good Friday. Walaupun Engkau pada saat ini, ribuan tahun yang lalu, keadaannya tidak good. Tapi Engkau jadikan hari itu menjadi Good Friday. Kenapa? Karena Engkau melakukan satu pengorbanan yang luar biasa, yang tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh manusia manapun, supaya keadaan kami kembali baik. Supaya keadaan kami kembali pulih. Tuhan, hari ini kami, apapun keadaan hidup kami hari ini, apapun pergumulan kami hari ini, pertempuran apapun dimanapun yang sedang kami jalani, sedang kami hadapi, mungkin di studi, mungkin di pekerjaan, mungkin di hubungan satu sama lain, mungkin di keuangan. Tuhan, hari ini, this is Good Friday. Hari Jumat Agung yang mendatangkan kebaikan oleh kuasa darah-Mu. Kami sudah berhadapan langsung dengan Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu, dan di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang tidak terbatas. Melampaui keterbatasan kami menghadapi pertempuran yang sedang kami alami hari ini. Yang sakit Tuhan, kami percaya disembuhkan. Yang lemah Tuhan, kami yakin dikuatkan. Yang sedang menemui jalan buntu, hari ini jalan dibuka dalam nama Yesus. Hati yang luka, hari ini dihiburkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Hubungan keluarga suami pada istri, istri pada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara yang satu kepada saudara yang lain, hari ini pulih. This day, hari ini adalah Good Friday. Jumat Agung yang mendatangkan kebaikan oleh darah-Mu. Kami imani itu Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami lagi bahwa semua itu dimateraikan oleh darah-Mu, dan hari ini Engkau mengundang kami juga untuk semeja sehidangan dengan Yesus. Karena dengan memasuki perjamuan kudus ini, saudara-saudara silakan duduk dulu sampai nanti saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ini Tuhan Yesus, kami memasuki perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Perjamuan ini tuan rumahnya adalah Engkau sendiri. Karena itu untuk kami yang melayani-Mu di meja-Mu ini Tuhan, suci kuduskan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ambil alih segala keberadaan diri kami. Izinkan kami menjadi pelayan-Mu di perjamuan-Mu ini Tuhan. Dan untuk setiap kami yang Kau undang, yang sudah dibaptis, izinkan kami Tuhan, izinkan kami untuk memasuki perjamuan kudus ini. Perkenankan kami. Dan bagi anak-anak kami yang belum dibaptis tapi orang tuanya ada, Tuhan biarlah orang tuanya boleh menjadi pengampu untuk memecahkan sedikit dari hosti yang ada untuk diberikan kepada anaknya, dan memberikan sedikit anggur dari cawannya untuk anaknya. Dan kami percaya hari ini semuanya oleh darah Yesus, semuanya dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus. Semuanya dipulihkan. Amin. Jalan-jalan dibuka, pintu-pintu gerbang-Mu terbuka. Amin. Dalam nama Yesus, dan saat ini Tuhan Yesus, aku lepaskan kuasa-Mu merubah hosti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Ambil alih, ubah Tuhan. Bahkan sampai ke level anak. Semua kami hari ini
dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus. Nanti bagi anaknya yang belum di usia baptis, saya berharap kalau anaknya ada di sebelah, nanti kamu bantu ya Bapak Ibu untuk potekkan sedikit dari hosti, kasih ke anaknya. Terus anggurnya juga kasih ke anaknya. Ya Lili. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Saya jemput kita semua bangkit berdiri oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa Oleh kuasa ku menjadi darah-Mu, ciptaan yang baru. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Ada yang terlewat lagi nggak saudara-saudara? Kalau yang terlewat angkat tangannya supaya saya tahu. Ya Ibu Tini ada Winda, kalau ada Winda di situ nggak apa-apa, nanti dipotekin ya. Makasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami, perkenankan kami dan juga anak-anak kami yang kami ampu dalam perjamuan kudus ini. Untuk mengalami penyatuan, persekutuan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Nah sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya
Saya jemput kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atas kedatangan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami, keluarga besar, komunitas Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kristen Kabar Baik, dan setiap kami yang beribadah secara virtual melalui ibadah GBI Kabar Baik dan masuki dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu kami telah dijadikan baru. Di Good Friday tahun ini kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibawa dalam terobosan-terobosan ilahi. Kami jadi pemenang, kami menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus, amin. Tetap berdiri, kita akan confess. Pengakuan iman versi GBI secara singkat seperti yang ada di screen, kita perkatakan. Tiga, dua, satu. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sedikit saudara ya, kenapa tadi akhirnya bisa diberikan kepada anak? Karena saya merasa sekali saya disuruh tadi ya saudara ya. Begitu kuat sekali saya merasa bahwa hari ini Tuhan ingin pulihkan kita, bahkan yang saya tangkap adalah Tuhan ingin putus semua kutuk yang ada di atas kepala kita. Dari perbuatan kita, bahkan dari perbuatan orang-orang yang di atas kita. Batalkan itu dengan darah Yesus. Bahkan semua kutuk yang mungkin sempat keluar dari mulut kita tentang kata-kata sia-sia, cerai apapun lah. Kita harus putuskan hari ini saudara. Karena saya dan istri saya juga memang berdoa terus untuk jemaat saudara. Untuk supaya kita semua diputuskan dari segala belenggu-belenggu dan kutuk-kutuk itu saudara. Karena itu akan membuat perjalanan kita terseok-seok saudara. Saudara, sejak saya jadi pengurus Perwil saudara, saya memang harus cek terus di sini saudara ya. Sampai tadi saya terima chat dari koko saya bahwa beliau membutuhkan cawan dan anggur tambahan dan beliau bilang kalau boleh nanti ada pengerja beliau yang akan datang. Thank God saudara, kita juga bisa menjadi berkat ya. Karena kebetulan koko saya gerejanya juga sama dekat sini, jadi bisa cepat. Saudara, saya merasa hari ini benar-benar menjadi satu hari yang spesial. Saudara, saya berharap itu pun menjadi hal yang sama yang dirasakan oleh saudara. Ini menjadi satu titik supaya kita bangkit. Supaya kita bangkit. Memang perayaan kebangkitannya nanti hari Minggu. Tetapi semuanya dimulai oleh karena kuasa darah dari anak domba Allah. Amin. Makasih Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tanto untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom
Oke Mars, puji Tuhan kita sudah sama-sama beribadah dan merasakan betapa besar pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Sebentar lagi saya akan menyampaikan pengumuman mengenai kegiatan kita selama sepekan. Setiap harinya kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi, dan dari hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam setengah 8 malam secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Dan di hari Sabtu ada ibadah khusus untuk anak-anak, ibadah Sabtu Ceria, yang dilakukan secara online melalui YouTube GBI Kabar Baik dan juga onsite jam 4 sore di Ruko Blok G nomor 7A. Ada sesuatu yang spesial loh, yang tidak pernah bosan-bosannya kami ingatkan, yaitu Get In. Untuk anak-anak yang datang di hari Sabtu akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Lalu di malam harinya kita ada doa malam yang dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A jam 7 malam. Di hari Minggunya kita akan merayakan kebangkitan Yesus untuk setiap kita. Ibadah Raya Paskah yang dilakukan sebanyak 3 kali, di ibadah raya pertama jam 9, ibadah raya kedua jam 11, dan ibadah raya ketiga khusus untuk remaja jam setengah 4 sore. Dan setelah ibadah Jumat Agung kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang tersedia atau dapat memberikan setelah ibadah selesai. Sekian pengumuman yang saya sampaikan dan selamat menunaikan ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Hari ini kami bersyukur buat pengorbanan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami gak ada apa-apa, kami penuh dosa, kami banyak berbuat hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, tapi hari ini Tuhan tebus kami. Hari ini tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi selubung yang membuat kami tidak bisa melihat Tuhan, yang membuat kami tidak bisa bertemu muka dengan Tuhan. Hari ini semua dosa dihapuskan, disingkapkan oleh Tuhan. Dan hari ini kami dipulihkan. Karena kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bersyukur buat anugerah terbesar yang Tuhan berikan atas hidup kami. Anugerah keselamatan yang akan kami jaga, yang akan terus kami pelihara. Dan biar hidup kami boleh terus menyenangkan hatinya Tuhan. Biar hidup kami terus menyukakan hatinya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Hari ini biar kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan bahagia atas apa yang kami lakukan. Dan biar pengorbanan Tuhan di kayu salib tidak lagi menjadi sia-sia. Tapi biar kami sungguh-sungguh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami memberkati Ibu Gembala kami buat Ibu Mari Tuhan. Kiranya urapan Allah terus melimpah atas hidupnya. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan berlimpah atas hidupnya. Bahkan Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bukan hanya di gereja Kabar Baik, bukan hanya di sekolah Kabar Baik, tapi di banyak tempat lainnya Tuhan. Berkati terus kehidupan Bu Mari, Pak Tamto, beserta dengan seluruh keluarga besar, anak cucu mantu dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Yang berkati buat seluruh jemaat-Mu di gereja ini Tuhan. Biar kami semakin intim sama Tuhan, kami semakin komun dalam komunitas Kabar Baik, kami semakin solid, semakin saling menguatkan satu sama lain, kami semakin saling meneguhkan satu sama lain. Persekutuan kami di gereja ini semakin kuat, bahkan persekutuan kami dengan Tuhan semakin lebih dikuatkan lagi. Karena kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dalam hidup kami. Berkati juga buat bangsa Indonesia Tuhan, kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah bersudahan atas bangsa ini. Biar Tuhan terus sertai pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi beserta seluruh jajaran pemerintahan. Bahkan juga Presiden terpilih kami juga Tuhan yang atur segala sesuatunya, Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Segala rancangan jahat manusia atas bangsa ini digagalkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar rancangan damai sejahtera Tuhan saja yang bekerja atas bangsa ini.
Biar keamanan kesejahteraan bangsa ini dalam tangannya Tuhan. Bukan oleh kuat gagah satu manusia pun, tapi karena Tuhanlah yang menopang bangsa ini. Karena Tuhanlah yang menuntun bangsa ini Bapa. Demikian juga buat kota Bekasi, kota tempat kami tinggal Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kota ini. Penyertaan Tuhan melimpah atas bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sekolah kabar baik. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah bersudahan atas sekolah kabar baik. Kami percaya mujizat demi mujizat terus Tuhan bukakan. Termasuk kerinduan kami untuk gedung sekolah yang baru. Kerinduan kami untuk sebuah bangunan yang baru atas gedung sekolah kami. Kami percaya dan kami imani Tuhan terus kerjakan mujizat-Mu. Tuhan terus kerjakan terobosan-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus cukupkan segala kebutuhan untuk sekolah kabar baik Tuhan. Termasuk juga untuk perayaan ulang tahun ke-25 kabar baik Tuhan di bulan Juni Juli nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang bukakan jalan, Tuhan sedang bukakan terobosan. Karenanya Tuhan berkati setiap teman-teman panitia yang sedang berjerih lelah menyiapkan acara ini Tuhan. Biar hikmat marifat dari Tuhan, kesatuan hati dari Tuhan melimpah atas mereka. Mereka tidak menjadi lelah, mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka terus makin dikuatkan karena ada Tuhan yang menopang mereka, karena ada Tuhan yang berjalan di depan mereka, ada Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Demikian juga hidup kami Tuhan. Kami percaya terobosan demi terobosan Tuhan kerjakan buat keluarga kami masing-masing. Buat perekonomian kami, buat keuangan kami, buat pekerjaan kami, Tuhan terus buka terobosan, bahkan juga buat kesehatan kami Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan fisik Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan pulihkan kondisi kesehatan setiap kami, biar kami boleh terus fit, boleh terus sehat, biar kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan di akhir ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat penyertaan Tuhan atas hidup dan pelayanan kami Bapa. Untuk Pak Alex Limbong juga Tuhan, kami percaya Engkau juga lawan oleh Bibir Yesus. Pak Alex Limbong disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk dapat PTN juga Tuhan Yesus, Kau tetap buka jalan Tuhan Yesus, termasuk anak kami Chelsea. Tiada yang mustahil Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah sang penerobos. Dan di akhir dari ibadah ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku yang hadir dalam ibadah onsite saat ini, maupun setiap kita yang sedang beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Kabar Baik. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dan karya penebusan pemulihan dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu yang telah berkorban menebus-Mu. Terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.